Halo teman-teman, saya akan membacakan manga Tate no Yusa chapter ke-48. Tunggu sebentar, jika kamu mengikuti animenya dan tidak mau terkena spoiler season 2, bisa di skip, oke? Ya udah, langsung ke videonya. Di chapter sebelumnya, Ratu berkata, jika pahlawan mau meninggalkan istana, Ratu minta dua syarat, yaitu menaklukkan monster yang misterius dan berpartisipasi dalam wave yang akan terjadi dalam 1 minggu dari sekarang. Jika bisa memenuhi syarat itu, para pahlawan boleh meninggalkan istana. Pahlawan perisai berkata kepada Ratu, menaklukkan monster misterius? Apa maksudnya? Ratu berkata, ciri khas makhluk itu, bagian badannya memiliki tempurung, dan monster itu membentuk gerombolan yang akan datang dari timur. Semua pahlawan pun menyetujui syarat dari Ratu. Setelah itu, para pahlawan pun berpencar. Pahlawan perisai dan partinya langsung ke tempat pandai besi langganannya untuk mengambil barang yang dia pesan sebelumnya. Philo memesan cakar, Ratalia memesan pedang yang lebih ringan dari sebelumnya. Risha memesan kostum burung untuk meningkatkan statusnya, dan Kel mendapat pedang. Setelah mengambil pesanannya, pahlawan perisai menunggu yang lain. Mereka sedang membeli persediaan obat. Tiba-tiba ada wanita misterius yang berbicara kepada pahlawan perisai. Dia berkata, aku akan datang untuk meminta sesuatu darimu. Tolong kalahkan aku. Kumohon. Jika tidak memulai dari sekarang, pengorbanan yang tidak berarti akan terjadi. Setelah wanita misterius itu mengatakan itu, tiba-tiba ia langsung menghilang. Dari belakang, Ratalia memanggil pahlawan perisai. Mereka semua sudah membeli stok obat. Pahlawan perisai dengan muka panik berkata kepada Ratalia, barusan itu apa? Lisa kebingungan dan berkata, apa tadi ada orang di sini? Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di tujuan mereka, yaitu desa yang dulunya diserang oleh monster tumbuhan dan dulunya pernah diselamatkan oleh pahlawan perisai, dan sekarang menjadi desa hutan dan banyak buah. Tiba-tiba ada bocil yang datang dan berkata, harus berapa kali aku bilang, jangan masuk ke bagian hutan dengan kereta. Bocil itu pun kaget dan berkata, ternyata pahlawan perisai. Dan warga desa datang dan menyambut pahlawan perisai karena telah datang ke desa tersebut. Mereka memberi buah tersebut sebagai makanan khas desa. Di saat mereka sedang makan, pahlawan perisai bertanya tentang monster itu. Warga desa pun memperlihatkan bangkai monster tersebut. Sage mengidentifikasi monster tersebut dan belum pernah melihatnya. Dan mereka berpencar mencari petunjuk. Dan Kel disuruh berjaga di desa. Pahlawan perisai bersama Philo. Philo memetik buah dan memakannya. Mereka pun mencari petunjuk lagi dan menemukan bangkai monster. Setelah melihat-lihat bangkai tersebut, datang asasin milik Ratu, menanyakan perkembangan penyelidikan, dan pahlawan perisai pun memberitahu bahwa dia bertemu orang aneh. Orang aneh itu berkata, untuk mengalahkannya, jika tidak, aku tidak akan memenuhi tugasku. Tiba-tiba Philo langsung menggendong pahlawan perisai, karena dia mendengar suara teriakan dari arah desa. Ternyata benar, desa diserang oleh kelelawar. Dan Kel membantu membasmi semuanya sendirian, tetapi dia terluka parah. Oke, lanjut ke chapter 49. Scene beralih ke Ratalia dan Eclair. Mereka sedang menyelidiki dan menemukan bangkai-bangkai monster. Ada 2 monster yang hidup kembali. Scene pun beralih ke pahlawan perisai dan Philo yang sedang berada di kota. Mereka melihat semua monster sudah dikalahkan oleh Kyle, tetapi Kyle terluka parah. Pahlawan perisai menyembuhkan luka Kel dengan sihir penyembuhnya, dan pahlawan perisai melihat ada yang tercancap di punggung Kyle. Tiba-tiba di luar ada suara yang bising. Ternyata itu monster Yeti. Mereka dengan mudah mengalahkan monster tersebut. Ratalia mengatakan bahwa bangkai monster yang ada di hutan bisa hidup kembali. Pahlawan perisai pun langsung teringat ke Kyle. Pahlawan perisai pun mencabut tempurung yang tertancap di punggung Kyle. Ternyata tempurung itu adalah telur yang bertujuan melemahkan mereka sampai mati.
dan pahlawan perisai berencana kembali ke istana menggunakan skill teleport dan memberitahu ratu tentang hal tersebut karena dia pernah melihat monster ini sebelumnya di buku cerita. Ria mencari petunjuk di perpustakaan istana dan Kel dibawa ke ruang medis istana supaya cepat pulih. Setelah sampai di istana, pahlawan perisai dan Risha menghadap ratu, tetapi ratu sedang pusing karena pahlawan lain menghilang. Mereka lari dari negara ini. Pahlawan perisai pun punya rencana, dia akan kembali ke desa tersebut. Risha menunggu di perpustakaan sambil mencari informasi. Setelah sampai di desa, pahlawan perisai meminta Philo menghubungi Victoria dan menyampaikan kepada Victoria bahwa pahlawan perisai ingin menggunakan gerbong timur untuk membantu timnya ke sana karena pahlawan yang lain telah pergi ke suatu tempat di timur. Tetapi Victoria bilang menyerah saja. Oke, lanjut ke chapter 50. Victoria berkata, "Philo, BTW, Philo dan Victoria itu bisa berkomunikasi jarak jauh ya." Victoria berkata kepada Philo bahwa pahlawan disuruh membuat dua pilihan, yaitu demi kehidupan atau demi dunia. Jika memilih dunia, banyak nyawa yang akan dikorbankan, dan jika berjalan dengan baik, gelombang lain tidak akan tiba. Karena itu, serahkan kepada tiga pahlawan itu. Itu yang dikatakan Victoria. Intinya, kalau tiga pahlawan memilih demi kehidupan, sebagai hasilnya mereka akan kehilangan nyawanya dan wave-nya tidak akan kembali. Dan suara Victoria pun terputus. Shin pun beralih ke ratu yang sedang melihat peta dan mendiskusikan dengan asasinnya. Shin pun berpindah lagi ke Risha yang berada di perpustakaan yang sedang membaca banyak buku. Dia pun menemukan ceritanya, yaitu 4 pahlawan suci. Diceritakan ada kura-kura besar mengangkut gunung dengan punggungnya. Ratu mengingatkan sesuatu, bahwa ada legenda kura-kura tersebut disegel oleh pahlawan terdahulu. Ratu menunjukkan peta dan berkata, di sini ada kerajaan yang namanya sama dengan monster tersebut. Tempatnya di bagian timur kerajaan. Mereka pun memikirkan tentang pembicaraan Victoria tadi dan mencari solusi supaya menghentikan gelombang wave itu. Di dalam cerita di buku itu, para pahlawan mengambil jalan untuk melepaskan segel kura-kura di jalan kuburan mereka. Philo pun berkata bahwa dia mendengar Victoria berkata pahlawan seharusnya tidak saling bertengkar, dan pahlawan perisai memutuskan mengejar pahlawan yang lain. Mereka pun kembali lagi ke desa menggunakan teleport milik pahlawan perisai. Jika sebelum gelombang wave datang, mereka belum menemukan pahlawan yang lain, maka tidak mendapatkan apa-apa. Setelah mencapai cukup jauh, Philo kecapean. Mereka pun mendiskusikan dan tiba-tiba gelombang wave berhenti dan berganti ke angka 7. Dan pahlawan perisai mengecek keluar. Dia merasakan ada yang bangun. Sang kura-kura telah terbangun. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Sayangnya chapter berakhir di sini. Jika kamu belum nonton chapter sebelumnya, link ada di deskripsi, oke?